rasakan dari musibah itu lebih baik bagi kita. Cinta sejatinya. Juara, masya Allah juara. Yang buatnya ini penuh dengan cinta ya. Hajar bidzati din taribat yada. Inilah yang memiliki agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GM Talk, dan season kali ini kita kedatangan guru kita Ustaz Iman Darul Ta'ala dan teman kita yang sekarang lagi hits banget, Ustaz. Masya Allah. Hits di kalangan pebisnis, bukan kalangan akhwat. Alhamdulillah di bisnis juga, Ustaz. Belum di bisnis di bidang makanan, minuman, tekun ya. Dan di momen spesial kali ini, selain kita disupport juga oleh Tekun, kita juga akan memberikan session khusus untuk sobat kita, Jadi ada unek-unek yang ingin disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan ibu juga untuk teman-teman yang mau belajar bisnis, yang udah belajar bisnis. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Dan sekarang Ana langsung serahkan kepada Rega untuk bertanya ke Ustaz. Progresnya ya untuk sekarang alhamdulillah dilihat perkembangan dari awal berdiri dari masih gerobak dulu ya, masih Berapa gerobak. tahun berarti? Gimana? Berapa tahun? Kalau sampai per hari ini 1,5 tahun. Dari gerobak tuh 6 bulan, 8 bulanan. Gerobak dulu. Dari Ya? gerobak dulu saat kita. Makanya namanya Tekun tuh panjang sih ceritanya ntar di session selanjutnya. Insya Allah. Bisa cerita lebih dalam gitu. Cuman katanya ada mudah, Ustaz. Ada. Oh ya. Gimana? Jadi Tekun tuh pengen ngembangin yang lebih gitu, saat apalagi jiwa anak muda tuh ambisinya masih gede gitu. Tapi Dia sudah punya cabang tapi. ya insya Allah untuk sekarang di Garut tuh mau 2, mau 3 gitu, mau 3. Tapi ya itu pengen lebih berhati-hati karena ada kekhawatiran yang dulu pernah jualan gitu, istilahnya kalau bahasa anak muda nama digabres gitu kan. Iya. Usaha teh nggak lihat secara syariatnya seperti apa gitu. Nah untuk sekarang lebih berhati-hati gitu. Kemarin banyak sekali yang DM untuk gimana nih buka Tekun, gimana nih gitu. Justru malah saya sendiri yang balik nanya gitu. Gimana sih untuk bisa berkembang tapi tidak melanggar syariat gitu. Makanya pengen nanya ke Ustaz seperti itu gitu. Gimana, Ustaz? Nasihatnya itu. Nah, jadi ingat ini para sahabat ridwanullah alaihim. Seperti bagaimana beliau, contoh Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Ketika bagaimana beliau mulai dari nol, karena ketika hijrah itu semuanya nol. Betul, Ustaz. Iya. Sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah itu hanya membawa pakaian yang berada di badan. Ya, kayak kita aja kan usaha dari nol, bukan dari sudah ada modal atau apa, kan tak tata dari nol. Maka ketika bagaimana Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan ketika mereka ke Madinah, maka dicari itu ya, karena mereka memiliki keyakinan mereka ini mampu gitu. Karena niatnya karena Allah. Jadi bisnis jual beli atau apa, itu niatnya harus karena Allah dulu. Coba dulu waktu bisnis gimana ini, niatnya apa? Poinnya dulu. Keuntungan nantinya. Keuntungan aja secara materi gitu. Maksudnya jual modal harga berapa, belanja bisa 100.000, nih bakal dapatnya berapa? Benar. Masya Allah. Iya betul. Jadi niat kalau ekonomi pasti ada motif istilahnya, motif ekonominya. Kan tadi alhamdulillah Anda mendengar luar biasa dari Kang Rega ini. Dulu kan awalnya apapun itu jadi bisnis. Mau halal, mau haram. Anda nanya sebelumnya. Pas ketika segala bisnis dijalankan dalam tanda kutip semua yang halal dan haram itu dicampur, itu gimana keadaan bisnisnya?
Yang dicarikan dulu poinnya tuh secara ini materi uang lah gitu ya, bukan lebih ke manfaat atau hal lainnya gitu kan. Nah, sedangkan nggak dicari sisi ketenangan gitu San. Nah, dapat secara profit dapat nih, tapi secara batin gitu ada perasaan nggak tenang gitu. Gitu, makanya sempatlah waktu itu bangkrut lah, dibilang bangkrut. Dari nol, bahkan dari minus tadi gitu, dari minus. Jadi pas ketika masih yang haram dan halal dikerjakan jadi bangkrut. Iya, karena ya itu nggak ada ketenangan, jadi pikiran tuh banyak. Bahkan bisa dibilang apa ya, stresnya gitu. Ada dari stresnya. Nah, saat down dan bangkrut, ya alhamdulillah belajar pelan-pelan ngaji gitu ketemu dan sempat lupa gitu kajian apa menjelaskan tentang fikih dagang gitu. Nah, di situ tertarik gitu mempelajari. Makanya pas mau mulai jualan lagi ada referensi dari situ. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah hal-hal yang halal apa yang Allah berikan, rezekikan kepada kalian. Ini menjadikan sebuah perintah. Kan tadi dikatakan ketika berbisnis yang halal dan haram nggak tenangnya, nggak tenang. Karena tadi mana batat min sukhtin fanara ulabi. Apapun yang tumbuh dari daging yang dihasilkan dari makanan yang haram, maka itu fanara ulabi. Maka apa? Maka lebih berhak untuk dibakar dengan api neraka. Menunjukkan apa? Hati ini tahu gitu. Hati kita tahu. Kalau misalkan memaksakan sesuatu yang haram, fitrah kita pakai hati kecil menolak gitu ya. Jadi kalau misalkan apapun pekerjaan kita atau apapun yang kita jual ternyata itu barang haram, maka apa? Itu pasti nggak tenang. Kalau mengatakan saya mah tenang kok. Misalkan sudah punya rumah, sudah punya mobil atau yang lainnya misalkan. Tapi dalam barang yang haram, maka itu hanya kamuflase saja, itu tipuan sebenarnya. Sebenarnya hatinya itu gelisah. Malah habis tadi tuh. Habis. Iya, habis yang apa yang didapat ya habis gitu. Bahkan ya minus gitu. Masya Allah. Ya. Menarik nih untuk dibahas karena tidak sama pakarnya juga Ustaz. Pakar bisnis juga. Tapi jangan lupa juga ini. Poin-poin. Takut ada anggapan Islam itu menyuruh miskin, tidak. Kan terkadang ada Islam itu harus zuhud, dan zuhud itu ada pemahaman yang salah ini. Zuhud itu harus miskin, itu padahal tidak. Buktinya dalam Islam itu ada zakat. Zakat itu harus dengan harta. Makanya Nabi sampai mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kita kaya tapi harus bertakwa. Artinya para ulama mengambil faidah bahwasanya pertama, seseorang ingin menarik rizki Allah dalam masalah dunia itu modal utamanya adalah takwa kepada Allah. Maka kalau mendatangkan keberkahan. Contoh coba dalam surat Al-Jumu'ah aja. Kan ada larangan ketika sholat Jumat itu larangan untuk berniaga sebelum sholat Jumat. Atau pas sholat Jumat gitu. Kan itu jadi haram. Jadi hati-hati. Kalau pas lagi iya, misalkan adzan untuk melaksanakan sholat Jumat, kita punya warung atau kita punya toko misalkan, jangan buka meskipun yang nunggu itu akhwat. Tutup. Transaksi tersebut bisa dibilang tutup. Masya Allah. Tutup dulu itu. Jadi ketika adzan Jumat, tutup dulu itu sampai beres sholat Jumat. Habis sholat Jumat fas'au mengambil mencari lagi rezekinya. Makanya sampai Umar bin Khattab kan dulu di zaman beliau jadi tidak boleh ada yang datang bertransaksi jual beli di pasar Madinah kecuali setelah dia tahu akan ilmu muamalah. Jangan dulu dagang sebelum tahu ilmu muamalah gitu ya. Jadi harus tahu dulu ilmunya. Takutnya seperti tadi. Kita buktinya kan tadi hati itu menolak. Ya. Secara fitrah
siapapun itu, andaikan dia memiliki hati gitu, apalagi hatinya penuh dengan keimanan, itu akan menolak, oh ini mah haram. Iya. Makanya suka ada yang keliru nih. Kita ingin berdagang, dagangnya muamalah riba. Ketika hancur bangkrut, orang ya Allah gini, padahal makanan yang dimakan haram, pakaian yang dipakai itu haram. Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Maka apa? Jaga apa yang kita makan, yang kita pakai, ya, yang kita gunakan itu dari harta yang halal, jangan sampai yang haram. Mungkin kan gitu ya. Gimana ketika sudah hijrah dengan syariat dalam muamalah itu? Pelan-pelan, masya Allah banyak hikmahnya Sat. Yang pertama kalau dari sisi yang awalnya ragu ya, tapi awalnya ragu ya berat, bahkan sampai vakum lah, sampai nggak ada pendapatan, bahkan minus hampir ya 1 tahun lebih gitu kan. Ya, tapi yang tahu ngaji ini pas ada apa di satu kajian gitu, bahwa ya itu yang tadi disampaikan, sebelum dagang tahulah fikih dagang dulu. Nah dari situlah baru belajar bisa, baru nyari produk apa nih yang tidak melanggar syariat gitu. Soalnya waktu dulu itu ya apa ya kan kayak tiruan gitu kan ada hukumnya kan gitu. Terus apa dari hati mulai ya ada tenang, dari pendapatan juga ternyata Allah ganti alhamdulillah gitu. Masya Allah. Jadi apabila mantaro kasyandillah fabadallahu bi khairin minha aw mithliha. Jadi barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Karena cinta pun jangan sedia hijrah juga kan. Iya. Maka Allah itu akan menggantikan apa yang dia tinggalkan itu dengan sesuatu yang semisal atau bahkan lebih baik daripada itu. Ya, jadi kita doakan yang mudah-mudahan istiqomah. Ya, amin. Ya. Ada lagi pertanyaan satu lagi ya. Satu lagi. Kalau ini bakal nanti sesi pertama dulu biar teman-teman kita kan kita ada sesi tentang hijrah. Jadi penasaran apa yang kedua? Ini tentang muamalah juga, motivasi juga buat para ikhwan atau para teman-teman yang ingin mulai bisnis atau yang sudah mempunyai bisnis. Masya Allah. Betul, silakan. Yang mau ditanyain, jadi sekarang kan pengen berkembang tuh, tekun pengen buka cabang lagi atau apa tuh. Bahkan itu salah satu pertanyaan banyak nih teman-teman tekun yang DM nih. Ya, gimana nih? Sahabat tekun banyak yang DM. Gimana nih untuk apa suksesnya jualan? Padahal kan tekun belum sukses, malah banyak yang istilahnya lebih banyak banget gitu. Nah, bahkan di angan-angan tuh belum sukses gitu. Pengen ya itu ya, tadi yang poin pertama waktu disampaikan, pengen berkembang, tipsnya seperti apa saat gitu untuk mengembangkan biar jadi apa jawaban juga untuk sahabat tekun. Biasanya mau ngejawab tuh di DM ya itu belum sukses gitu, takutnya salah juga gitu. Nah, Masya Allah, ini masalah muamalah ya. Iya. Kalau lihat dari masalah kacamata syariah ini, modal utama itu tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, jadi tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Setelah kita tahu ini syariat, ini halal, ini haram, maka istiqomah. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah pilih atau pelajari, yakni tentang masalah apa? Pengaturan manajemen. Nabi SAW ini kita mencari mengambil faidah dari Nabi. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, karena Nabi itu orang Mekah ya. Nabi itu membuat manajemen. Manajemen apa? Bagaimana cara bermuamalah dengan orang mukmin? Oh iya betul. Bagaimana supaya orang Mekah dengan orang Madinah itu dipersaudarakan. Itu kan pengaturan kan manajemen itu dengan pengaturan ya. Kemudian bagaimana dengan muamalah dengan orang Yahudi. Yahudi apa ini? Lambang pengkhianatan. Yahudi itu orang kaum yang berkhianat, dan Yahudi identitasnya adalah khianat. Jadi ada manajemen pengaturan. Otomatis apa? Kita memilih tim yang solid. Kita bertawakal kepada Allah, kemudian istiqomah di atas ketakwaan, kemudian pilih tim yang solid ini. Nabi memilih para sahabat. Di antara sekian para sahabat itu ada orang-orang yang selalu bermusyawarah dengan Nabi SAW.
Kalau mungkin kalau sekarang disebutnya apa ya, majelis syuro mungkin ya, majelis syuro gitu. Nah, dan yang keempat adalah apa? Jangan lupa untuk apa? Untuk selalu ke masjid. Nah, betul. Nabi membicarakan kaum di masjid. Ya. Artinya apa? Kalau misalkan dunia ini, ya itu kan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Jadi jangan kira kita tidak diuji. Tadi kan yang awalnya dari nol, sekarang pengen mengembangkan, kan sudah beres, pengen mengembangkan. Berarti harus bisa, ini ujian, ini fitnah. Berarti harus apa? Harus lulus uji tadi. Pertama apa tadi? Bertakwa kepada Allah. Kedua, istiqomah dalam masalah ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, pilih tim yang solid, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam jalan ketaatan kepada. Yang keempat adalah apa tadi? Lupa. Terakhir. Bukan. Manajemen tadi ya. Seperti Rasul. Iya. Jadi ada memahami tentang manajemen. Enggak, yang keempat yang suruh ke masjid tuh, Ustaz. Iya, jadi lupa. Masya Allah. Ini kayaknya udah lebih pintar daripada enggak. Iya. Dan yang kelima, ini ngambil faedah ya. Ketika bagaimana para sahabat itu menyilangkan antara kurma di Madinah itu, menyilangkan mengawinkan, kawin silang kurma. Kata Nabi, Nabi mengajarkan dengan cara yang lain. Ketika para sahabat menyilangkan kurma itu dengan cara yang diajarkan Nabi tentang masalah tersebut, Nabi ternyata panennya itu berkurang. Para sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, ternyata ini mah ketika dikawinkan menurut apa yang kau sarankan, ternyata apa? Panennya kurang. Panennya ada kurang. Ya. Maka Nabi mengatakan tentang masalah ini, bima manahu, sesungguhnya kalian lebih mengetahui akan masalah dunia kalian. Artinya seperti ini kalimat kita bisa memahami bahwa harus ada terobosan yang tidak bertentangan syariat tentunya, karena masalah dunia kita lebih tahu tentang masalah dunia. Nah, jadi silahkan itu Maya, apalagi sudah paham, sudah kurang lebih 1,5 tahun ya. Iya. Jadi masalah manajemen tahu, masalah ini itu tahu. Yang penting pokoknya tadi 5 hal tadi, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Tapi ingat, kalau terobosan mah kayak tekun ini kan berapa rasa ya? Iya. Nggak ada di hadis mah. Ini rasa rasa ada. Ya, ini kan nggak dijelaskan di hadis mah. Iya. Ya, ini harus ada bombanya, ada apanya. Tapi ini kan terobosan, berarti poin yang terakhir tadi terobosan. Itu strategi secara dunianya. Iya. Masya Allah. Dan terakhir. Belum ini. Dan terakhir. Belum beres. Dan tadi adalah apa? Ingat ya, keberkahan itu dalam masalah harta yakni dengan berinfak. Ibaratnya infak itu bibitnya satu, tapi yang tumbuh bisa lebih daripada itu. Jadi banyak orang yang bangkrut atau apa. Contoh gini saja kan. Contoh misalkan Abdurrahman bin Auf. Ketika bagaimana beliau ya posisinya beliau menginfakkan seluruh hartanya. Atau sahabat yang lain Abu Bakar juga ya, ketika pada perang, siapa yang menginfakkan hartanya? Kata Nabi ini Abu Bakar datang, saya dengan seluruh hartanya. Umar dengan setengahnya. Atau sahabat yang lain juga demikian. Apakah harta para sahabat berkurang? Ternyata tidak, bahkan bertambah. Bahkan para ulama ada yang sampai memberikan sebuah ungkapan gitu ya, tentang seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, bahwasanya beliau yakni Abdurrahman bin Auf adalah orang yang gagal miskin. Niatnya disedekahkan malah ditambah. Jadi kalau kita ingin sukses ya, jadi yang terakhir adalah gunakan harta tersebut di jalan Allah. Kalau menggunakan harta tersebut di jalan Allah,
maka Allah akan memberikan sesuatu min haitsu la yahtasib. Kita butuhnya 1, ternyata Allah berikan 10.000. Masya Allah, menarik Ustaz. Kayaknya masa resisten kedua kita masih banyak lagi insya Allah Ustaz. Dan insya Allah untuk program JM Talk ini Ustaz, seperti mungkin tadi bagaimana secara syariatnya seperti apa, secara strateginya juga seperti apa, integritas juga ditayangkan, dan JM Talk juga memfasilitasi gitu buat teman-teman yang baru merintis bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis, bisa dipromoin di program ini dan gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. So buat teman-teman JM, silakan bisa DM Instagram Guru Ngaji yang ingin kita promoin Ustaz, insya Allah secara gratis di program JM Talk ini Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Dengan doa wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.